Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan kali ini saya akan menjawab sebuah statement ya dari banyak orang yang menyatakan bahwa wali itu tidak pernah bohong benar. Sehingga ketika yang salah satu dari mereka itu mengangkat statement bahwasanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu di dalam diwannya itu mengatakan walana khairul anami abu, kami ini memiliki bapak yaitu sebaik-baiknya manusia, wa aliyul murtadha hasabu, Sayyidina Ali yang nasabnya itu diridhoi atau yang kemuliaannya diridhoi, wa ila sibtaini nantasibu, dan kami memiliki nasab kepada Sayyidina Hasan dan Husain nasaban ma fihi min dakhani, yaitu sebuah nasab yang di dalamnya tidak terdapat asap atau kekeruhan gitu. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadal wasfu wa dusifu min qadimid dahri wa zamani, dan seterusnya. Ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiri, dan seterusnya. Nah, ini sudah pernah saya bahas di dalam konten saya ya, mengenai qasidah bait ini, yang nadman ini ada di dalam diwannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, lalu muncullah statement bahwasanya ketika Habib Abdullah itu mengatakan wa ila sibtaini nantasibu walana khairul anami abu, kami memiliki bapak yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya kakek atau leluhurnya Habib Abdullah Al-Haddad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah bisa dikatakan bahwasanya beliau itu berdusta ketika menyusun qasidah ini, padahal beliau adalah seorang wali, dan wali itu sudah diketahui oleh masyarakat luas bahwasanya wali tidak maksum, tetapi dia terjaga, mahfud ya. Dan arti dari terjaga itu dia tidak melakukan sebuah dosa secara sengaja. Lalu apakah kita itu bisa menempelkan hal ini sebagai sebuah kedustaan kepada Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidah ini? Nah, tentu tidak ya. Lantaran selain para nabi, selain para rasul, mereka itu memiliki sifat maksum, dan maksum itu terjaga dari dosa, bukan terjaga dari kesalahan. Sementara para nabi itu maksum, dan maksum itu terjaga dari dosa. Sementara para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, benar mereka itu tidak maksum, tetapi mereka mahfud, terjaga dari dosa. Nah, adapun redaksi terjaga dari dosa itu bukan berarti dia sepi dari sebuah kesalahan. Artinya, meskipun seorang manusia itu masuk dalam kategori seorang wali, tetap ada kemungkinan bahwa mereka itu bisa melakukan sebuah kesalahan. Baik itu secara sengaja atau secara tidak sengaja. Lalu bagaimana dengan nasab ini atau redaksi dari nadham ini yang mengenai tentang nasab walana khairul anami abu wa ila sibtaini nantasibu nasabum ma fihi min dakhani, kan? Nah, hal ini sebenarnya sudah dijawab oleh banyak ulama, khususnya dari kalangan ahli sufi ya, yang diantaranya adalah Al-Imam Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Beliau mengatakan di halaman 173, wa amma an yakunal waliyu mahfudan fala yusirru 'ala dzunub. Adapun wali itu dalam kondisi yang mahfuz, terjaga, maka wali itu tidak terus-menerus melakukan dosa. Wa in hasalat minhu hafawatun fi awqatin aw zallatun, meskipun wali itu melakukan beberapa kesalahan di dalam beberapa waktu, aw zallatun, sama memiliki beberapa kesalahan, maka fala yamtani udzalika fi haqqihim, maka hal ini tidak mustahil hal itu terjadi
bagi seorang wali. Ya kan, artinya seorang wali itu bisa saja melakukan sebuah kesalahan. Namun tidak mungkin dia itu sengaja melakukan sebuah kedustaan. Berarti ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi mengenai bagaimana kondisi dari wali, bahwa wali itu bisa jadi melakukan sebuah kesalahan. Artinya, Habib Abdullah Al-Haddad ketika menyebutkan walana khairul anami abu wa ila sibtaini nantasibu nasabu ma fihi min dakhani, ya bisa saja beliau itu melakukan sebuah kesalahan lantaran nasabnya Ba'alawi ketika diteliti itu belum menemukan titik temu, titik terang akan ketersambungan leluhur mereka, yaitu Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Hal yang serupa dan bahkan lebih jelas itu juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Ajibah. Dan Imam Ibnu Ajibah adalah seorang ahli sufi. Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi Ibnu Ajibah Al-Hasani Al-Anjari. Min kibaril mufassirin, termasuk dari tokoh besar ahli tafsir. Wa min kibaris sufiyah, dan termasuk tokoh besar dalam ilmu kesufian min ahli Maghrib. Beliau berasal dari Maroko. Beliau lahir pada tahun 1160 Hijriah dan wafat pada tahun 1225. Banyak karya beliau, diantaranya adalah Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid, Azharul Basatin, Azharul Bustan, kemudian Syarah Al-Qasidah Al-Munfarijah, kemudian Syarah Salawat Ibnu Mishish, Tafsiratul Ta'ifatuz Zarqawiyah, Al-Futuhatul Ilahiyah fi Syarhil Mabahith Al-Asliyah, Al-Futuhatul Qudusiyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah, Fahrasat Ibnu Ajibah, dan yang paling terkenal di antara karya-karya beliau adalah Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Di mana beliau ini, Syekh Ibnu Ajibah, di dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid, beliau mengatakan di jilid 3 halaman 52 ya, di mana beliau mengutip satu keterangan dari Imam At-Tujaibi di dalam kitabnya Al-Inalah. Lama takallama ala khafail auliya, tatkala Imam Tujaibi itu membicarakan tentang samarnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan selanjutnya, wa ma'lumun annal ismata lam tathbut illa lin nabiyyin war rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan sudah diketahui bahwasanya sifat maksum itu tidak ditetapkan kecuali kepada para nabi dan para rasul. Wa anna ghairahum yusibu wa yukhti. Sementara selain nabi dan rasul itu bisa benar, bisa salah. Wa yudhnibu wa yatub, dia berdosa dan juga bertaubat. Tetapi lamma sutirat manaqibur rijal wa karamatuhum wa lam tudkar sayiatuhum wa talal ahdu bihim. Tapi tatkala manakib dari para aulia itu ditulis, karomat mereka dicatat, dan kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan mereka tidak disebut, dan masa antara kita dengan mereka pun sangat jauh, dhanna aktsarul khalqi an laisa lahum sayiat. Mayoritas masyarakat menyangka menganggap bahwa mereka itu tidak memiliki kesalahan-kesalahan. Padahal waqad kana lahum fi azmanihim al-muhibb wal mubghid. Sementara di masa mereka itu ada atau bahkan banyak orang-orang yang mencintai mereka atau bahkan benci kepada mereka. Wal musallim wal muntaqid, orang yang percaya kepada mereka atau orang yang justru mengkritisi bahkan menolak mereka. Faman yarda yaqulu ahsana ma ya'lam. Sehingga orang yang ridho, orang yang suka kepada wali-wali itu, dia akan mengatakan apa yang dia ketahui. Sebaik-baik dia akan mengatakan sebaik-baik apa yang dia ketahui. Faman yaskhatu yaqulu akbaha ma ya'lamu. Dan yang benci, dia akan mengatakan seburuk-buruk apa yang dia tahu. Wa qad ra'a ulaika fi azmanihim minal adza wa tanaqqus. Sungguh seseorang itu telah melihat mereka, golongan para wali itu. Di zaman-zaman mereka, di masa-masa mereka mendapatkan gangguan. Mereka mendapatkan perendahan dari orang lain. Mereka mendapatkan wa isa'ati dzanni bihim. Mereka mendapatkan suudzon kepada mereka.
maka na yaksuru anhu sabru ghairihim, di mana kesabaran selain mereka itu tidak akan atau akan terputus dari kondisi seperti itu. Nah, dari pengutipan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ketika misalkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika mengatakan walana khairul anami abu, kemudian wa ila sittaini nantasibu, lalu apakah kita menganggap bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah seseorang yang berdusta? Tentu tidak. Kita kembalikan pada kaidah umum di sini. Bahwasanya kaidahnya adalah meskipun seseorang itu mencapai wali yang setinggi-tingginya, martabat kewalian yang setinggi-tingginya, tetap kemungkinan untuk melakukan sebuah kesalahan itu besar, lantaran mereka itu adalah seorang manusia. Menerima sebuah informasi yang salah, kemudian mereka yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran, itu juga bisa terjadi. Ya, lantaran apa? Lantaran kita hanya mendapatkan beberapa informasi-informasi yang baik-baik saja mengenai wali-wali zaman dahulu. Sementara informasi-informasi yang buruk tentang wali-wali zaman dahulu itu tidak dicatat. Dan bahkan kebanyakan orang, mayoritas orang meyakini atau menganggap bahwasanya seorang wali itu tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Nah, ini tentu adalah sebuah pemahaman yang harus diluruskan. Nah, maka dengan adanya dua kutipan ini dari Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kemudian Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Bahrul Madid. Nah, di sana bisa kita simpulkan bahwa ketika seorang wali meyakini sesuatu, kemudian apa yang diyakini itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ya, kita katakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang wali, lantaran seorang wali itu bukanlah seseorang yang maksum. Jadi, seandainya Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ini, meskipun di dalam tadi diwanya mengatakan walana khairul anami abu wa ila sittaini nantasibu, sementara secara faktanya, secara kenyataannya itu tidak sesuai, artinya nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah, ya maka itu adalah satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang manusia. Jadi ketika kita melebih-lebihkan atau ketika kita itu memuliakan seorang tokoh, ya jangan berlebih-lebihan. Ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka yaumamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Begitu dalam perumpamaan yang biasa dikatakan oleh orang Arab, ya. Nah, oleh itu dalam video ini saya ingin tegaskan bahwa betapa tingginya meskipun seseorang itu sudah mencapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah tidak mungkin dia itu melakukan sebuah kesalahan? Mungkin. Dan itu sudah biasa terjadi. Ya. Tidak hanya beliau saja, tetapi untuk tokoh-tokoh yang lainnya pun demikian. Sama saja. Artinya kemungkinan kesalahan itu ya besar. Dan lantaran wali-walinya Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan maksum. Sehingga kita harus menanamkan kepada masyarakat bahwa walinya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah maksum, tetapi hanyalah mahfud, terjaga dari dosa, tapi tidak terjaga dari kesalahan. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.